Oh ya, Sesar Lembang merupakan sumber gempa bumi yang berada di sekitaran Lembang. Jadi kalau secara regional ini, regional Jawa Barat, ada beberapa sumber gempa bumi yang menjadikan daerah itu kemungkinan adanya tingkat seismitas yang tinggi. Salah satunya itu ialah Sesar Lembang. Jadi Sesar Lembang ialah sumber gempa bumi yang berada di daerah Lembang yang memberikan ancaman berupa aktivitas kegempaan di daerah itu. Iya. Untuk Sesar Lembang sendiri, berdasarkan kajian yang terdahulu mengenai terbentuknya Sesar Lembang itu, ada berbagai macam versi bahwa Sesar Lembang itu dikatakan akibat adanya aktivitas vulkanologi. Jadi di sana ada beberapa gunung yang mengakibatkan terbentuknya Sesar Lembang, baik itu Gunung Tangkuban Perahu maupun Gunung Sunda. Jadi masih ada perselisihan apakah itu akibat dari Gunung Tangkuban Perahu ataupun Gunung Sunda. Potensi kegempaan di daerah Sesar Lembang, setiap sesar itu memiliki potensi karena memang gempa bumi itu memiliki siklus atau periodik ulang. Jadi ketika suatu daerah teridentifikasi adanya sesar, kemungkinan masa lampaunya telah terjadi gempa dan kemungkinan juga akan terjadi di waktu yang akan datang. Namun pastinya kapan, sampai saat ini kita belum bisa memastikan karena memang gempa bumi belum bisa diprediksi kapannya, besarannya berapa, dan seterusnya. Oh ya, untuk BMKG kita telah memasang beberapa alat khusus untuk memantau aktivitas di Sesar Lembang. Pada tahun 2019 kita telah memasang sensor seismograf. Seismograf merupakan alat untuk merekam atau mencatat aktivitas kegempaan. Kita sedang memasang sekitar 19 seismograf broadband dan 16 sensor seismik periodik pendek short period di daerah tersebut untuk khusus melihat keaktifan baik yang ada di Sesar Lembang maupun yang ada di daerah sekitarnya. Karena di Sesar Lembang itu juga di sekitar Sesar Lembang itu terdapat juga sesar yang lain seperti Sesar Cimandiri, Sesar Garsela, dan lain sebagainya. Secara aktivitas kegempaan di Sesar Lembang ini, secara sejarah histori yang kita catat bahwa memang pernah terjadi gempa di masa lampau. Kalau kita lihat catatan dari Fisher, memang telah terjadi pada waktu lampau itu terjadi gempa pada tahun 1699, kemudian 1834 sampai terakhir tahun 1900. Kemudian beberapa tahun terakhir juga tercatat gempa yang sumbernya dari Sesar Lembang itu pada tahun 2011, kemudian diikuti tahun 2017 pada tanggal 14 sampai dengan 17 Mei dengan kisaran magnitud 2 sampai 3 magnitud. Jadi range-nya itu sekitar segitu. Tetapi tidak potensi sendiri, potensi yang kita hitung untuk gempa akibat Sesar Lembang ini berkisar dari 6 sampai dengan 7 skala magnitud. Jadi potensi kegempanya itu dari 6 sampai dengan 7 skala magnitud. Tapi ini baru potensi. Artinya gempa itu kemungkinan terjadi itu range kekuatannya segitu, tapi bisa saja di bawah dari potensi yang kita hitung. Untuk Sesar Cianjur kemarin itu kita
punya dua sumber yang berbeda. Jadi artinya sesar kegempaan Cianjur kemarin itu bukan berasal dari sesar Lembang, tetapi identifikasi awal kita bersumber dari sesar Cigenang yang ada di sekitar Cianjur tersebut. Jadi berbeda sumber antara kegempaan kemarin Cianjur dengan sumber Lembang yang ada di sekitaran Lembang tersebut. Melihat dari beberapa gempa di sekitar sesar Lembang yang tercatat, apakah akan ada gempa yang lebih besar dan berpotensi merusak? Iya. Karena secara regional Jawa Barat merupakan daerah dengan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi, jadi kemungkinan itu masih ada. Jadi karena memang daerah kita daerah rawan kegempaan, potensi-potensi kejadian gempa berikutnya memang ada. Tetapi apakah potensi itu mencapai batas maksimal atau tidak, kita tidak tahu, belum bisa kita perkirakan. Yang kita harapkan hanya tentu adanya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari masyarakat. Adapun event atau kegempaan itu secara fenomena alam itu tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita tunggu, walaupun dalam hal kaitan waktunya tidak bisa kita tunggu, tetapi yang bisa kita lakukan ialah peningkatan mitigasi bencana. Ya, untuk sosialisasi sendiri dari BMKG terus kita lakukan, baik secara langsung maupun secara virtual, karena memang setiap BMKG ini memiliki tupoksi. Selain memonitoring kejadian gempa juga, kita juga mensosialisasi baik ke masyarakat, ke sekolah maupun ke pemerintah sendiri. Kita bekerjasama dengan BPBD setempat untuk selalu memberikan warning agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ketika bencana itu akan datang. Iya. Iya. Betul. Oh ya. Baik, terkait dengan peralatan yang kita punya selama ini kita sudah melakukan peningkatan pemeliharaan seismograf yang kita punya. Jadi kita sudah secara berkala melakukan pemeliharaan itu. Terus kemungkinan itu apakah nanti alatnya dalam keadaan off atau tidak saat terjadi gempa, kita sudah antisipasi itu dengan setiap adanya peningkatan pemeriksaan alat ke set tertentu secara langsung, apakah untuk melihat kondisi alat itu baik atau tidak. Iya, betul. Setahu saya memang ada peraturan mengenai huntap, perhunian tetap, bahwa pemukiman itu setidaknya tidak berada di jalur sesar. Berada karena memang sesar merupakan sumber gempa. Jadi kalau ada hunian di atasnya, kemungkinan terjadinya kolaps atau bangunan itu semakin tinggi. Tetapi adanya aturan belum disertai dengan pengawasan dari pemerintah sendiri belum begitu ketat mengenai peraturan tersebut. Tetapi adanya aturan itu sudah ada. Adanya aturan mengenai pemukiman yang berada di zona-zona rawan gempa itu sudah ada. Ya, untuk ukuran secara kajian ya,
literatur yang kita ketahui bahwa panjang dari Sesar Lembang itu sekitar 29 km. Dia memanjang dari daerah Padalarang, kemudian melewati Ngampra, Cihideng, Lembang, dan Bukit Batu. Kemudian di sebelah timurnya itu melewati desa Cipanjalu, terus kecamatan Cilangkrang hingga sampai ke Kabupaten Bandung. Untuk pergerakannya sendiri, pergerakan Sesar Lembang ini, kalau kita lihat hasil dari penelitiannya Pak Daryono tahun 2019, berkisar antara 1,9 sampai dengan 3,5 mm per tahun. Ada lagi kajian dari Bapak Melano terkait dengan pergerakan Sesar Lembang itu berkisar antara 3,8 sampai dengan 9,6 mm per tahun. Dan terakhir, kajian terakhir mengenai pergerakan dari Sesar Lembang berdasarkan metode INSAR itu berkisar antara 4,7 mm per tahun. Jadi dengan periodik ulangnya itu periodik ulang itu kemungkinan terjadinya gempa kembali terjadi itu berkisar antara 170 sampai dengan 670 tahun. Untuk tipe mekanisme sumber dari Sesar Lembang itu ia side sweep, sesar mendatar dengan mengiri sinistral. Jadi dia sesar mendatar mengiri. Kalau lihat dari kemungkinan potensinya, kalau dibandingkan dengan adanya pergerakan subduksi dari pergerakan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, secara potensi yang sebelumnya saya sebutkan bahwa potensi kekuatan yang terjadi di Sesar Lembang berkisar antara 6,5 skala magnitudo, sedangkan potensi dari pergerakan subduksi yang ada di selatan Pulau Jawa ini itu berkisar dengan kekuatan 8,7 skala magnitudo. Jadi secara potensi Sesar Lembang itu lebih kecil, relatif lebih kecil ketimbang ketika gempa itu bersumber dari adanya pergerakan subduksi Indo-Australia terhadap Eurasia.